Walking alone streets. Hai. Thank you untuk semuanya. Welcome to my YouTube channel. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, gratis loh. Oke, kita lanjut bab berikutnya ya. Let's go. Selamat pagi, Pak. Sudah 2 kali Liana mengulangi sapaan, namun tak ada sahutan dari atasannya itu. Liana berdiri tepat di dekat sofa kantor dengan kondisi kepala tertunduk. Kedua telapak tangan terkatup di depan rok spannya. Apalagi yang ada di pikiran si sombong ini? Semoga selamat dan tidak akan terjadi apa-apa lagi kepada diriku, bisik jiwa Liana. Bersamaan, Rio bertingkah cuek, seolah-olah tidak menyadari kedatangan Liana. Berpura-pura tidak mendengarkan sapaan Liana. Kedua tangan memegang majalah dengan posisi menyandarkan tubuh ke sofa. Sepasang kaki saling berhimpitan, bertengger di meja sofa, sambil menggerak-gerakkan kedua kaki yang mengenakan sepatu formal berwarna hitam tersebut. Pak, maaf mengganggu. Liana kembali bersuara sambil berjalan lebih dekat ke arah Rio. Tak lama, Rio menolehkan wajah ke Liana dengan mimik wajah datar. Kau rupanya, ucap Rio singkat, bersamaan memandang jam tangan branded yang terpasang di tangan kirinya. Kau lihat, sekarang sudah jam berapa? 10 menit lagi adalah jadwal meetingku. Kau sebagai sekretaris semestinya PK akan tanggung jawabmu, ucap Rio memasang wajah serius. Maaf, Pak, saya baru ambil tisu basah, lap sepatuku. Apa kau tidak lihat ada debu yang melekat? Ujar Rio memotong pembicaraan Liana, bersamaan mengalihkan pandangan kepada sepasang kakinya yang mengenakan sepatu. Liana kaget. Dasar angkuh, pagi-pagi begini aku jauh-jauh datang ke kantor ini hanya untuk disuruh membersihkan sepatu di kakinya. Dasar keterlaluan, pekik batin Liana. Kenapa? Kau keberatan? Tidak, Pak, ucap Liana gugup. Kemudian bergegas keluar, pergi mengambil tisu basah. Rio bergumam, tersenyum puas. Tak lama, Liana telah memegang tisu basah di tangannya. Sementara Rio masih saja disibukkan memandangi majalah yang dibacanya. Liana berjongkok, lalu membersihkan kedua sepatu Big Boss angkuh tersebut. Kau bisa cepat tidak? Tanya Rio, bersamaan meletakkan majalah di meja, lalu bangkit. Jika begini cara kau bekerja, tidak ada bos yang betah mempertahankan kau untuk bekerja di perusahaannya, ujar Rio wajah berang. Irama menggertak. Liana hanya diam, menundukkan wajah. Ambil laporan itu, ikut denganku ke ruang meeting, perintah Rio sambil merapikan jas dan dasinya, lalu melangkah keluar yang diikuti Liana. Planning pembangunan proyek Taman Hijau ini ditargetkan akan selesai pada bulan mendatang dan anggarannya diprediksi menghabiskan dana. Krek. Ucapan Rio terhenti, mata melotot menyaksikan tepat di depan meja meetingnya. Keyboard laptop Rio telah dibanjiri air kopi yang telah ditumpahkan Liana. Maaf,
Maaf Pak, atas kelalaian dan ketidakhati-hatian saya, ucap Liana wajah memerah karena gugup. Kemudian berusaha mengelap laptop yang telah basah dengan tisu. Semua rekan meeting memandang ke arah Liana dengan tatapan menelisik. Meeting sampai di sini dulu, Rio bergegas, bangkit melangkah, meninggalkan ruang meeting. Hei Liana, apa yang telah kau lakukan? Apakah kau ingin mati? Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menumpahkan kopi ini? Pekik jiwa Liana, sambil memukul keningnya, berusaha mengeringkan keyboard yang basah. Sekretaris Han memasuki ruangan meeting. Hei Nona, bagaimana kau melakukan hal sebodoh ini? Ini meeting penting Pak Rio, berantakan gara-gara kesalahan sepele yang telah kau lakukan, ucap Sekretaris Han. Tapi, maaf Pak, saya tidak sengaja, jawab Liana polos. Kau tahu konsekuensi yang akan kau dapatkan karena hal ini, ucap Sekretaris Han menggeleng-gelengkan kepala. Sini laptopnya, berikan kepadaku, ucap Sekretaris Han. Silakan kau temui Pak Rio di ruangannya jika kau tidak menginginkan mengundang petaka kepadaku dan dirimu. Jika dengan jungkir balik bisa meredakan marahnya, lakukanlah, ucap Sekretaris Han hiperbola. Liana menarik nafas berat, memukul-mukul kening dengan kepalanya. Liana, kenapa melakukan hal sederhana seperti itu kau tidak mampu? Pekik Liana menyalahkan diri sendiri. Liana membuka pintu kantor Rio. Didapati tidak ada siapapun di dalam ruangan tersebut. Untuk sejenak ini kau selamat Liana, hibur batin Liana. Tak berselang lama, terdengar telepon genggam Liana berdering. Liana merogoh saku rok spannya, lalu menjawab panggilan tersebut. Halo, Liana, kamu sudah sarapan? Tanya Reyhan di seberang. Oh, sudah Rey. Bagaimana dengan Dir? Ucapan Liana terhenti. Tiba-tiba satu lengan berotot dengan telapak tangan lebar menyambar handphonenya dari belakang, lalu membanting kuat ke lantai. Krak. Telepon genggam Liana pecah dan casingnya hancur berserakan. Liana terkejut, bercampur takut. Seluruh tubuh gemetaran menyaksikan kejadian ini. Liana memutarkan badan ke belakang. Didapati Rio telah tepat berdiri di hadapannya. Rio berjalan mendekati tubuh Liana, menyabotase. Tercetak di wajah Liana gugup, bercampur takut. Perlahan Liana mundur dan mundur, tak disadari tubuh rampingnya telah merapat ke dinding ruangan. Sementara Rio masih saja mengikuti tubuh Liana, hingga sepasang netra kecoklatan itu telah tepat mendekati netra Liana, hanya berjarakkan beberapa sentimeter saja. Liana rasakan susah bernafas, dada terasa sesak dan tersedak. Refleks memejamkan kedua kelopak matanya, tidak berani memandang wajah Rio yang seperti ingin menerkamnya. Rio sejenak mengamati wajah anggun Liana, kemudian mengurai senyum penuh kemenangan. Lalu keluar, meninggalkan kantor tersebut. Perlahan Liana membuka kelopak matanya. Didapati Rio tidak lagi berada di depannya. Liana menarik nafas panjang, terperangah menjatuhkan tubuh ke lantai. Kemudian mengamati serpian casing telepon genggam yang telah berserakan, lalu mengutip serpihan tersebut satu persatu. Reyhan berulang-ulang kali mendial panggilan ke nomor kontak Liana. Maaf, nomor yang Anda tuju di luar jangkauan. Tidak aktif. Barusan masih aktif,
sekarang kenapa tiba-tiba tidak aktif? Pertanyaan batin Rehan. Rehan gelisah, nalurinya tidak nyaman. Refleks, bergegas, menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja kerja, berjalan menuju tempat parkir mobil. Liana duduk termangu di meja kerja, yang satu ruangan dengan kantor Rio, menatap kosong ke arah jendela kaca. Kejadian tragis tadi masih mengusik pikiran Liana. Aku harus berhati-hati, tidak bisa menganggap remeh setiap hal dengan kepribadian bos seperti dia. Akhirnya menjadi fatal seperti ini, bisik hati Liana. Aku harus kuat dan bertahan menghadapi ini semua. Aku harus menutup mata dari segala hal yang tak diinginkan, asalkan bisa melunasi hutang piutang papa. Jika bukan karena itu, aku tidak akan punya alasan untuk bertahan bekerja serta berhadapan dengan atasan seperti dia. Keluh jiwa Liana lagi. Tak Liana sadari, 2 bulir bening mengalir di kedua pipi mulusnya. Hah, ibu, di mana kau sekarang berada? Aku sangat merindukanmu. Namun, adakah kamu merindukan putrimu ini? Bisik hati Liana lagi, terhanyut akan kenangan masa lalu yang gelap dimiliki kedua orang tuanya. Refleks, Liana mengusap air mata dengan kedua telapak tangannya. Rio sedari tadi telah berdiri, memperhatikan Liana, menyaksikan dengan seksama, mencoba mencerna apakah hal yang sedang bermain di pikiran Liana. Wajah sendu dalam kesedihan Liana sedikit mencuri perhatian si singa KBS Group, sehingga ingin berlama-lama menguntit dari sisi ruangan lain tanpa diketahui Liana. Gumam Rio, kemudian memasang wajah datar, menghampiri Liana yang sedang melamun di meja kerjanya. Liana sontak kaget, bergegas bangkit berdiri dari duduknya, lalu menundukkan kepala, tidak berani menatap ke arah Rio. Apakah aku menggajimu untuk bermalas-malasan di perusahaan ini? Tanya Rio. Liana bergegas menggelengkan kepala. Tidak, Pak. Maaf, Pak. Semua laporan telah selesai saya koreksi. Telah saya letakkan di mejamu, Pak. Jawab Liana tegang. Kau masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Ikut denganku, perintah Rio. Baik, Pak. Jawab Liana cepat dan singkat. Liana mengikuti jalan tegap Rio dari belakang, yang mana sang Rio penguasa masih mengenakan seragam formalnya. Aneh, kenapa pria ini tiba-tiba ingin membawaku keluar perusahaan? Apa yang sedang dia rencanakan? Jika urusan pekerjaan, kenapa mesti membawaku keluar? Lagian tidak ada jadwal lapangan. Pertanyaan pikiran Liana bercampur cemas. Masuk, perintah Rio, bersamaan membukakan Liana pintu mobil. Tidak, oh maaf Pak, kita mau kemana? Tanya Liana berusaha mencari tahu. Kau tidak perlu banyak tanya, ikuti saja aku, nanti kau akan tahu sendiri. Cepat naik, ucap Rio bersamaan memegang tangan Liana menuntun naik ke dalam mobil. Tak jauh dari mobil Rio terparkir, di dalam mobil mewah berwarna putih, sepasang mata sayu milik Rehan sedari tadi telah menyaksikan apa yang telah mereka lakukan. Rehan melihat dengan begitu jelas Rio membukakan pintu mobil dan memegang tangan Liana, membersihkan masuk ke mobilnya, mempersilahkan masuk ke mobilnya. Seorang lelaki dewasa seperti Rehan tidak bisa dipungkiri pasti sudah paham akan hal ini. Bagaimana cara Rio memperlakukan Liana? Kemanakah Rio akan membawa Liana? Lalu bagaimanakah perasaan Rehan
mengetahui orang yang sangat disayanginya berjalan dan disentuh lelaki lain.